Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore kawan tani. Tentunya kawan-kawan yang selalu setia bersama saya, channel Wong Tani Indonesia. Siapa lagi ya? Nek ora Bang Heri Petani Indonesia. Nah, oke kawan, hari ini reviewnya tetap seperti yang kemarin ya. Lokasinya yang sama di milik Pak Kusno ya. Kembali saya menemani kawan-kawan ini mereview di usianya tanaman ini sekitar 23 hari pasca tanam. Nah, seperti ini ya. Kondisi ini lahane amburadul. Yes, bening klek krungu sing duwe paling yang guyu. Sapi apa-apa sing penting kualitas tanamannya ini saya acungin jempol ya. Karena pertumbuhannya cukup bagus. Nah, hari ini beliaunya juga sedang ada di sini walaupun sore-sore sudah hampir jam 5 di sini ya, tetap semangat memberikan yang terbaik untuk tanaman yaitu dengan melakukan penyiraman ubi jalar ya. Nah, oke kawan, ini sebelum saya review tanamannya ya permisi dulu lah sama yang punya. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam Pak Heri. Ternyata hari ini jenengan agendane unu. Basa apa unu. Siram-siram. Siram-siram. Nah, itu seperti ini ya. Nah, ini selangnya kok usus sapi. Nah, selangnya setengah Pak. Setengah dim. Setengah dim. Soalnya nggih sing gede kanggo, ana iki sing cilik. Ya, ndak apa-apa, sing penting roto telaten ya. Nih. Telaten. Iki wis pirang dina Pak iki sing dhuwur iki, Pak? 23 hari, Bang. 23 hari. 23 hari. Sing bawah 1 minggu. 1 minggu, tapi alum salahin jenengan ra ditutup nandur panas pol. Ya wes, hari ini sepertilah lakukan Pak Kusno yang juga ditumpang sari dengan tanaman cabai yang ada di pinggir ya. Iki engko nek mbek bakar telone lalap lombok. Ya, hari ini tanamnya ubi madu yang banyak ya. Ya, varitasnya karo nek Bang Heri ya padha, mergane ya tanggane sebelah ya. Ketularan ya. Ya ini profesinya ini dulunya cuman taunya buku tulis sama pulpen, sekarang profesinya jadi ganda, yaitu profesi bertani ya. Ternyata beliaunya dengan semangat juang 45 setelah mengikuti jejak Bang Heri, jari ini usianya iso malih enom. Sing jelas kesehatan lebih sehat ya Pak, lek ditambah daripada di kantoran terus menerus. Kesehatannya tambah, terus pokoknya tambah Pak. Semuanya tambah sehat, tambah enak, pikirannya enak. Nek sumpek neng kantor ya melayu neng Tegalan, yes, refreshing. Sore-sore. Nah, betul. Datang ke kebun, lihat kebun Cilembu. Hilang stresnya Pak Hari. Apa nih? Banyak sekali manfaatnya, banyak sekali manfaat kita menjadi seorang petani ya. Kita tentunya menghasilkan cuan yang ya lumayan, sambil berolahraga, beraktivitas juga menambahkan ini ya, perekonomian awake dhewe meningkat. Hanya mengandalkan satu sumber zaman sekarang itu ya koyok-koyok iki, dibilang cukup ya cukup, dibilang kurang ya kurang. Jadi nah, ini solusinya daripada satu sumber penghasilan ya seperti ini. Nah, tapi yang penting ditekuni, apapun profesi kita itu tentunya akan mendapatkan hasil yang memuaskan. Nah, ini sepil ya. Wah, ini super Pak. Lahan jenengan jan luar biasa. Walaupun terkesan acak-acakan dengan adanya bekas tebon jagung, juga rumput kering. Nah, ini memang sengaja dibikin tidak dibersihkan ya. Kenapa? Karena memang usia tanaman kemarin masih kecil sebagai penutup saat penanaman karena musim panas. Nah, kemudian setelah seperti ini dibiarkan saja nggak masalah ya, karena tanaman itu akan
bisa tertutup dengan adanya bekas-bekas jagung ini sebagai mulsa alami agar tidak terjadi kecepatan penguapan air ya. Jadi nek ada tutup-tutup seperti ini bekas jerami jagung itu akan menghambat air itu menguap. Jadi luwih awet banyune Pak ya. Iya. Nah, seperti ini. Nah, itu iki mesti nyontoh aku loh iki. Jelas nih. Ilmune saking jenengan bae. Ya memang seperti ini ya. Keunggulan atau keuntungan dari kita membiarkan sampah-sampah organik dari sisa tanaman kemarin masih kita biarkan di lahan, contohnya lahan ubi jalar itu tidak mengganggu, bahkan menjadi salah satu keuntungan tersendiri sebagai mulsa alami untuk menghambat penguapan air. Jadi itu salah satu fungsinya. Ya memang terkesan acak-acakan ya di antara bedanya, tapi nggak masalah. Ini nanti juga bisa kita manfaatkan sebagai pupuk alami, pupuk yang terbuat dari alam. Setelah lapuk nanti akan kembali pada alam kita ya. Jadi juga hemat pupuk yang jelas. Jadi humus secara alami itu nutrisi-nutrisi yang diperlukan oleh tanaman itu akan terpenuhi dengan adanya sisa-sisa tanaman yang sudah lapuk menjadi tanah kembali. Nah, ini reviewnya tak awali dari mana ya wes sembarang wes podo wae podo telone ya. Ya ini kualitas semua, kualitas unggul yang dikembangkan oleh Pak Kusno itu sama dengan milik saya, yaitu salah satunya ini adalah Raja Madu ya. Ini Raja Madu kualitasnya super jos, yang kemarin sudah saya cek milik saya di usia 2 bulan itu sebesar lengan. Nah ini ada juga yang nggak percaya itu orangnya. Tapi setelah dibuka, weh ternyata mantap ya. Wes pokoknya ndak kaleng-kaleng katanya. Weh umur sakmono tenan kok ternyata luar biasa ya. Alhamdulillah Pak Kusno juga hari ini mengembangkan jenis Raja Madu ya. Ya insya Allah besok saya mau mereview ubi madu atau Raja Madu saya yang saya tanam ya di usia 2 bulan itu seperti apa umbinya. Tapi hari ini baru fokus dulu untuk milik Pak Kusno ya. Nah ini ada si gading dong yang ditanam ya. Gading dong itu memang spesial juga di sini ya. Di samping jenis-jenis gemoy, ada gemoy 1, 2, 3, 4, ada Raja Madu, ada pelangi. Itu memang kombinasi yang sangat klop, komplit kita kembangkan di lahan kita ya. Contohnya ini ya. Ini saya gemoy 122. Nah, ini Pak Kusno juga menanam yang gemoy 122. Kemarin bibit dari saya. Nah, ini. Jadi keunggulannya bukan harus pucuk batang yang ditanam, tapi sampai 4 stek di bawahnya pun masih bagus sekali ya. Kita tanam dengan jarak yang tidak terlalu jauh ya. Ini bisa kita manfaatkan dengan jarak tanam 35 cm ya. Nah seperti ini bagus sekali pokoknya. Wes sesuai dengan spek harapan. Nah yang ini yang sedang dikocor ini adalah pelangi madu milik Pak Kusno ya. Ini andalan juga kawan-kawan ya. Ini yang sering saya review juga buat saya kontenkan, dan ya memang seperti itu ya kenyataannya. Bahkan kalau kawan-kawan dari luar wilayah pun yang sudah puluhan orang datang ke sini membuktikan apakah benar yang ada di konten itu ternyata memang apa adanya seperti itu. Jadi banyak yang tertarik dengan produk-produk yang saya hasilkan ini, dan insya Allah dikembangkan dimanapun akan sama ya seperti yang ada di sini ya, seperti ini. Nah ini juga ada pelangi yang dulu sudah sangat sering saya tanam, tapi sudah dalam 1 tahun ini nggak kayak tertanam. Nah hari ini mulai kita kembangkan kembali yang pelangi jenis daun tebal ya. Ini sebenarnya munculnya jenis ini bareng sama gading dong ya. Dulu hampir kehilangan jejak karena kena pandemi corona juga sampai nggak bisa bertani ya. Akhirnya ya untuk mencari jenis-jenis yang unggulan dulu, nah akhirnya ya walaupun cuma kecil kemudian kita kembangkan kembali, dan alhamdulillah varian-varian yang sudah lama kita ciptakan itu kita kembali akan budidayakan. Contohnya saja adalah pelangi yang berdaun tebal ya. Nah ini kok ada pelangi yang seperti ini Bang? Iya, ini memang
kualitas super. Ini mirip ubi madu Cilembu ya, tapi bagian dalamnya adalah warna ungu dan mempunyai kulit lebih kuning ya dibanding pelangi madu yang sekarang ya. Nah ini adalah pelangi madu yang kita ciptakan sekarang yang sudah booming. Tapi tunggu aja kejutannya, ini nanti setelah panen Anda akan saya review. Telone sing ngata review. Ini buat kawan-kawan seperti apa kualitas pelangi madu yang satu ini. Nah, seperti itu. Ya, ini tetap yang lain juga dikembangkan di lahan sini, yaitu ubi madu atau biasanya dikenal dengan ubi Cilembu ya. Di sini ubi madu namanya. Sama saja ya. Cuman beda lokasi kalau yang ini. Kalau jenis-jenis gemoy, gading dong, pelangi itu memang kawan-kawan harus order ke sini ya, karena memang yang ada cuma di daerah saya atau di Kecamatan Dongko khususnya. Tapi kalau sekarang ya alhamdulillah sudah hampir se-Indonesia itu masing-masing provinsi sudah saya kirim, dan banyak juga yang sudah memberikan apresiasi bagus pada pembibitan yang kita kembangkan. Jadi ya pokoknya sesuai dengan harapan lah seperti itu. Nah, ini untuk JP juga dikembangkan sama Pak Kusno yang ada di lahannya ya, bagus sekali. Nah, ini JP daunnya bulat seperti ini. Ini varietas ubi Jepang. Ini adalah salah satu jenis ubi yang kita kembangkan di sini ya. Di samping menghasilkan produk yang banyak sekali produksinya, umbinya besar. Nah, kita sebagai salah satu alternatif untuk menjadikan ubi JP itu sebagai indukan ataupun pejantan untuk persilangan yang kita kembangkan di Kecamatan Dongko ya. Memang kualitasnya sudah bagus. Nah, kita sudah mempunyai varian yang banyak. Kemudian saat musim panas, saat sama-sama berbunga, kemarin kita sudah bisa menyilangkan ubi JP atau Jepang itu dengan varietas yang lain yang ada di sini ya. Nah, ini mungkin kawan juga perlu saya perlihatkan hasilnya dari persilangan ubi, yaitu ubi JP dengan ubi yang lain. Nah, ini saya melompat ke lahan saya ya, sekilas saja akan saya lihatkan hasil persilangan JP. Nah, ini ya, ubi silangan JP seperti ini. Mempunyai daunnya mirip, ya sama-sama bulat, tapi mempunyai pupus berwarna ungu agak coklat ya. Tapi kalau memang ubi JP yang asli itu kan mempunyai warna kehijauan. Tapi untuk hasil silangan kita ini menghasilkan pupusnya yang seperti ini. Nah, seperti ini kawan. Ini berumbi merah, panjang, dan ada tekstur ungunya di bagian tengah ya. Tapi kalau untuk JP yang asli kan hanya warna oranye ya. Tapi ini sudah kita kombinasikan dengan ubi madu, akhirnya muncul varian yang jenis baru. Ini insya Allah saya berikan nama tersendiri nanti ya setelah panen ya, karena baru 2 kali panen, jadi masih dalam proses. Nah, ini juga tadi ya sampai kelupaan persilangan yang saya kembangkan JP. Nah, seperti ini ya contohnya. Ini kualitasnya super pokoknya. Nah, kualitas yang cukup bagus, menarik. Nah, seperti ini ya. Kalau melihat yang hijau-hijau kayak gini wes pokoknya lupa segalanya. Nah, ini juga kawan, ini kalau adanya muncul penyakit keriting, ini kalau di usia sudah di atas 2 bulan itu tidak masalah ya. Tapi untuk penyakit keriting itu bila mana menyerang masih di usia pertumbuhan atau di antara 1 bulan, itu bisa Anda pangkas saja, buang sampai mepet tanah ya. Tunggu aja tunasnya tumbuh kembali. Tapi kalau sudah usia 2 bulan itu enggak masalah ya, mungkin cuman mengganggu, enggak seberapa ya, jadi aman ya. Oke kawan, hari ini reviewnya sebentar saja ya, karena kok koyo arep udan bang. Nah, Pak Kusno, kita arep udan loh. Dilanjut ora le nyiram? Lanjut loh Pak. Sedikit loh. Ya nanggung ya. Ya pokoknya urung kentong maghrib lanjut pokoknya. Tapi lah aku mulai kira-kira ya wonge mulai wong adoh omah.
Ya tidak apa-apa, yang penting hari ini tetap semangat aja, berkreasi, berkreativitas buat kawan-kawan. Wah, ini seperti ini ya. Ini si madu merah yang Pak Kusno kembangkan dalam satu baris ini. Daunnya. Nah, ini padahal usia 3 mingguan ya. Nah, ini telapak tangan saya jejerkan dengan ubi si madu merah. Kok lebaran daunnya. Lah ini kalau full air kayaknya bisa jadi payung, Pak. Nah, ini si madu merah milik Pak Kusno tak review ini isinya wis metu apa durung ya. Nah, ini walaupun cuma segini ya, memang si madu merah adalah saudara kembar pelangi madu ya, milik Pak Kusno. Memang itu pembibitan semuanya dari saya, dan saya juga ini mengembangkan jenis ini. Nah, ini kalau Anda menyimak ya, di usia 3 minggu batangnya saya kayak gini guys. Pokoknya didelok isi-isine apa enek apa durung ya. Tapi biasanya ya wis sebesar lidi ya, usia 3 minggu itu kalau jenis pelangi madu, si madu merah. Nah ini saya nggak nipu-nipu loh ya. Ini sepile buat kawan. Nah, mungkin perbedaan dengan ubi-ubi yang lain bagaimana dengan hadirnya jenis ini. Nah, umbinya wis kelihatan lah. Ini sudah sebesar batang rokok ya. Bahkan ini kategorinya super ya. Kalau kita sudah menyiram, karena Pak Kusno ini telat nyiramnya ya. Ya terus nakal demi kondang nyiram ndak endang siram. Nah, ini usia 3 minggu pas ya. 3 minggunya kemarin. Nah, batangnya cuma segini ya. Nah, ini karena nanamnya kemarin sangat pendek sekali, jadi baru muncul satu tunas. Nah, batangnya ini paling ya sekilan rongkilan, dua jengkal, tapi umbinya wis seperti ini ya. Nah, kita sepil aja bareng-bareng. Ini sudah sebesar rokok ya, batang rokok. Ini sing dari sebelah saja sudah muncul 2 bakal umbi. Nah, itulah keunggulan dari produk yang saya perkenalkan buat kawan-kawan, yaitu si madu merah milik Pak Kusno ya. Ini atau saudara kembare pelangi madu. Nah, memang lek dibilang kembar ya kembar, wong batang, daun, warna umbi sama persis. Yang membedakan cuman bagian dalam, yaitu warna oranye sama oranye kombinasinya ada sedikit warna ungu ya. Nah, untuk kawan-kawan seperti ini ya, yang dilakukan tetap sama Pak Kusno, disiram satu persatu karena memang sudah waktunya penyiraman. Ini jangan sampai telat ya. Nah, kalau di usia sekitar 3 minggu seperti ini, lakukan penyiraman itu jangan terlalu sering ya. Usahakan kalau memakai seperti teknik Pak Kusno ini bisa dilakukan 1 minggu sekali ya. Tapi Anda harus tentunya tahu kelembabannya seperti apa. Yang jelas kalau secara awam kita melihatnya tuh saat pagi itu tanaman itu berdiri tegak apa agak layu. Jadi kalau kita lihat seperti itu harus kita cermati. Kalau sudah agak layu ya kita siram mungkin 1 minggu sekali, atau mungkin kalau sangat panas ya bisa dilakukan dengan 4 hari sekali. Tapi kalau memang kondisi tanahnya masih agak lembab, mungkin bisa dilakukan selama 10 hari sekali. Itu tadi untuk teknik penyiraman di musim panas itu kita menyesuaikan saja tingkat kelembaban tanah ya, dengan cara metodenya yaitu seperti kemarin ya, kita pakai ranting pohon tancapkan, lihat kedalamannya yang tanah itu masih basahnya tuh sampai berapa senti. Nah, itu salah satu metode yang biasanya saya terapkan untuk mengetahui kelembapan tanah ya. Jadi itu sangat gampang, mudah, dan tidak memerlukan alat khusus ya. Alatnya ya cuman mungkin bisa menggunakan potongan kayu atau mungkin sabit kita saat ke kebun. Nah, otomatis dengan itu mudah sekali. Tentunya dengan diimbangi dengan perasaan. Yang namanya perasaan itu bisa merasakan apapun ya. Salah satunya untuk mengetahui kelembapan tanah. Kita jangan hanya mengandalkan peralatannya. Perasaan itu lebih peka. Kayak Pak Kusno, perasaannya peka banget nek wis nyekel banyu.
Oke, terima kasih Pak Kusno hari ini nggih. Ya, Nah, sama-sama, Pak Eri. saya review mungkin kalau di rumah jenengan simak saja videonya, gambarin jenengan yuk ada untuk menyemangati para petani di Indonesia seluruhnya. Di episode kali ini penyiraman ubi jalar di usia 23 hari milik Pak Kusno. Engko judulnya ngono ya Pak ya sing penting. Ya, sing ngono ae mantap engko Pak Kusno ya gen ketok tak sepile orangnya. Ini wae murah senyum wae. Betul, betul, betul. Nah, ya ini metode yang dilakukan Pak Kusno ya seperti ini ya. Mungkin di tempat lain juga bisa dicontoh. Mungkin pemakaian selang yang lebih besar akan lebih efektif dan lebih cepat ya, karena memang ini memakai hanya selang kecil saja ya. Sebenarnya sumber air itu dekat dengan sungai, tapi memang kendalanya hari ini tidak memakai selang besar, jadinya agak lama. Ya mungkin kalau nyiram 2000 pohon ya iso sedina utuh carane ngene. Tapi kalau lakukan dengan mungkin selang agak besar ukuran 3/4 itu sudah bisa beberapa jam saja. Tapi ya memang itu kita melihat kondisi saja, yang sudah ada ya manfaatkan aja selang yang ada, tapi memang harus telaten ya. Jadi nggak masalah, yang penting kita melakukan itu dengan sungguh-sungguh. Apapun yang kita buat atau kita hadirkan, contohnya selang cilik pun ya tetap oke lah seperti itu ya. Salam tani dulu ya kalau gitu. Makasih buat kawan-kawan yang sudah nyimak hari ini, semoga jadi inspirasi, mungkin pembelajaran entah dari segi apapun. Yang kadang Bang Heri ngomong titik yo enek manfaate, kadang ngomong suwi yo reneng manfaate. Sing penting yo aja diguyu. Lek diguyu yo ora apa-apa, wong ya mek cuman konten. Tapi insyaallah konten yang saya hadirkan selalu ada manfaatnya walaupun sedikit. Tapi memang saya suka dengan guyonan. Jadi ya kadang ya yang gawe guyone wong, yang nek wong melok guyu kan ya seneng, termasuk ibadah katanya. Apa ya, Pak? Iya, betul sekali. Oke, terima kasih kalau itu. Salam Tani Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.